Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 616. Mengatakan hal yang paling genit, melakukan hal yang paling berdarah dingin dan kejam. Ini Ruyan Liu sekarang. Berbeda dengan Ruyan Liu yang pertama kali ditemui Stephen Lin. Saat itu, Ruyan Liu tidak banyak bicara, dan memiliki sikap arogan dan acuh tak acuh. Namun, Ruyan Liu sekarang tampak seperti orang yang berbeda. Pelayan membawa anggur merah ke meja, dan saat dia akan menambahkan anggur ke Stephen Lin dan Liu Ruyan melambaikan tangannya dan meminta pelayan untuk mundur. Pelayan menyimpan anggur dan berbalik untuk pergi. Liu Ruyan mengambil anggur merah di atas meja, pertama-tama menambahkan segelas ke Stephen Lin, lalu menambahkan segelas lagi untuk dirinya sendiri. Cawan pertama ini untuk menyambutmu kembali ke kota Beiji. Liu Ruyan mengambil gelas anggur, menyentuh Stephen Lin dan berkata. Sebelum Stephen Lin dapat mengatakan apapun, Liu Ruyan meminum anggur dalam sekali teguk. Stephen Lin tidak punya pilihan selain menghabiskan anggur. Saat gelas anggur diletakkan, Ruyan Liu menuangkannya segelas lagi. Cawan kedua, untuk merayakan bahwa aku berhasil membunuh orang yang menarik perhatian malam ini, kata Liu Ruyan, dan meminum anggur di cangkir itu lagi. Stephen Lin tidak banyak bicara, dan menghabiskan minumannya. Setelah itu, Ruyan Liu menuangkan secangkir lagi untuknya. Untuk piala ketiga ini, saya berharap kerja sama kita di masa depan lancar, kata Liu Ruyan. Stephen Lin mengambil gelas anggur, memandang Liu Ruyan dan berkata, langkah selanjutnya adalah pertempuran sesungguhnya. Lin Haitang pasti akan menjadi marah setelah kehilangan dunia bawah tanah dari 3 provinsi timur. Saat itu, Anda dan keluarga Lin di kota Beiji pasti akan mengantarkan pertempuran. Invasi besar-besaran Lin Haitang. Petik 2. Tidak peduli apa, minum dulu, kata Liu Ruyan. Stephen Lin menghabiskan anggur di gelas, dan Liu Ruyan melakukan hal yang sama. Serahkan urusan bisnis ke keluarga Lin, dan aku hanya mengurus Jianghu, kata Liu Ruyan. Selanjutnya, apa rencanamu? Stephen Lin bertanya. Apakah kamu ingin tahu? Liu Ruyan bertanya dengan senyum misterius. Saya ingin tahu bagaimana Anda akan berurusan dengan keluarga Lin di kota Sengqi, kata Stephen Lin. Untuk menghadapi tantangan secara langsung. Liu Ruyan tersenyum sedikit dan berkata, seperti yang Anda katakan, Lin Haitang telah beroperasi di kota Beiji begitu lama, tetapi hasilnya tidak ada apa-apanya. Untuk melancarkan serangan, dan keluarga Lin di kota Beiji telah membuat persiapan lengkap, dan Anda, sebagai agen internal, dapat menahan serangan langsung dari keluarga Lin di kota Sengqi. Saya pikir, seharusnya tidak ada masalah besar. Petik 2. Bagaimana denganmu? Apa yang akan kamu lakukan? Stephen Lin bertanya. Aku pergi ke kota Sengqi dan merebut wilayah kota Sengqi, kata Liu Ruyan dengan bangga. Kamu ingin menyerbu sungai dan danau di kota Sengqi? Stephen Lin bertanya dengan heran. Dunia ini terbagi menjadi yin dan yang. Yang adalah tempat di mana cahaya terlihat dan medan perang frontal, sedangkan yin adalah tempat di mana lampu latar berada. Sepertinya tidak penting, tetapi tanpa yin, yang tidak dapat bertahan sendirian. Tugas saya adalah untuk menang sisi gelap kota Sengqi, mengendalikan sungai dan danau di kota Sengqi, yang memiliki keluarga Lin di kota Beiji, dan Yin memiliki sungai dan danau di kota Sengqi. Saya keluarga Lin di kota Sengqi tidak memiliki cara lain keluar kecuali binasa, kata Liu Ruyan dengan ringan. Apakah kakakmu menyuruhmu memberitahuku kata-kata ini? Stephen Lin bertanya. Apakah kamu tahu mengapa sikapku terhadapmu berubah begitu banyak? Liu Ruyan mengajukan pertanyaan yang tidak penting. Mengapa? Stephen Lin bertanya. Karena kecerdasanmu membuatku sangat menyukainya. Aku tidak keberatan memberikan kasih sayang kepada orang yang aku suka, kata Ruyan Liu sambil tersenyum. Stephen Lin tersenyum dan berkata,
Kami adalah hubungan kerjasama, tetapi dari awal hingga akhir, kakakmu tidak mengungkapkan terlalu banyak rencana dan arahan kerja sama kepadaku. Kakakmu ingin menjadi pedagang di belakang layar, jadi Anda akan menyampaikan hal-hal ini kepada saya. Terbaik, apakah saudara laki-laki Anda memberitahu Anda bahwa saya dapat memberitahu Anda jika saya punya ide? Aku semakin menyukaimu. Liu Ruyan memandang Stephen Lin sambil tersenyum dan berkata, kamu seperti cacing gelang di perut kakakku. Petik 2. Metodemu memang sangat bagus. Kombinasi yin dan yang seringkali dapat menghasilkan kekuatan yang lebih kuat. Kekuatanmu saat ini tidak sebaik keluarga Lin di kota Sengki. Menggunakan metode ini dapat menghasilkan efek yang ajaib. Hanya dari perspektif menahan keluarga Lin di kota Sengki, Anda menyerang sungai dan danau di kota Sengki juga dapat memainkan peran yang cukup besar dalam mengalihkan dan memenangkan lebih banyak peluang untuk medan perang frontal, kata Stephen Lin. Ini tidak cukup, kami masih perlu tahu lebih banyak tentang dinamika keluarga Lin di kota Sengki. Kakakku berkata bahwa Lin Haitang harus segera menghubungimu. Jika dia ingin melancarkan perang melawan kota Beiji, itu mutlak tidak mungkin melakukannya sendiri. Anda adalah mitra dengannya, dan Anda juga mengendalikan modal lebih dari 100 miliar, dia tidak akan membiarkan Anda duduk di pinggir lapangan, dan pada saat itu, saudara saya berharap Anda dapat meneruskannya lebih banyak informasi internal kepada kami. Kata Liu Rusmoke. Bukankah ini misi saya? Jika tidak, mengapa saya harus berpura-pura bergabung dengan Lin Haitang? Stephen Lin tertawa. Begitu Stephen Lin selesai berbicara, telepon berdering. Stephen Lin mengangkat telepon dan melihatnya, lalu mengalihkan desktop telepon ke Liu Ruyan. Telepon Lin Haitang, sepertinya semua yang terjadi di sini telah dikirim kembali ke kota Sengki, kata Stephen Lin. Kurasa mereka berencana menemukanmu untuk memulai perang dengan kami, kata Liu Ruyan. Stephen Lin tersenyum dan menekan tombol handsfree. Telepon aku saat ini, itu seharusnya bukan hal yang baik, kata Stephen Lin dengan ringan. Saya baru saja mendapat kabar bahwa semua bidak catur yang saya tanam di kota Beiji ditarik keluar oleh Liu Ruyan. Rencana saya untuk mengambil alih sungai dan danau kota Beiji telah gagal total. Suara Lin Haitang di ujung lain telepon sedikit rendah. Apakah ada hal seperti itu? Stephen Lin memandang Liu Ruyan di depannya sambil tersenyum, dan berkata dengan nada serius yang tidak biasa. Ya, Lin Haitang berkata, rencana awalku adalah menghancurkan sungai dan danau di 3 provinsi timur, dan kemudian menggunakan kekuatan sungai dan danau untuk bekerja sama dengan serangan frontal untuk memusnahkan keluarga Lin di Beiji kota sekarang. Sungai dan danau di 3 provinsi timur telah diambil oleh Liu Ruyan ambillah, dan Liu Ruyan awalnya adalah wanita Lin Mo, jadi sangat tidak mungkin untuk duduk dan melihat saya menyerang keluarga Lin di kota Beiji. Musuh kita mungkin menjadi keluarga Lin di kota Beiji dan Jianghu dari 3 provinsi timur. Ini untuk kita kata-katanya sangat tidak menyenangkan. Petik 2. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tanya Stephen Lin. Begitu dia menanyakan kata-kata ini, ekspresi Stephen Lin sedikit berubah. Di bawah meja, Liu Ruyan melepas sepatu hak tingginya, dan meletakkan betisnya yang bundar di betis Stephen Lin, menggosoknya dengan lembut. Stephen Lin mengerutkan kening dan memelototi Liu Ruyan, lalu mundur sedikit. Tanpa diduga, Liu Ruyan mengambil 1 inci dan langsung mengangkat kakinya, menekannya di paha Stephen Lin. Menilai dari situasi saat ini, kita harus menyerang keluarga Lin di kota Beiji secepat mungkin, sebelum Ruyan Liu dapat menstabilkan situasi. Kata Lin Haitang. Lalu apa yang harus saya lakukan untuk bekerja sama? Saya sekarang adalah Raja Naga cadangan klan Naga, dan setiap gerakan saya akan dipantau oleh klan Naga. Jika saya pergi ke kota Beiji untuk membunuh Liu Ruyan, saya khawatir saya akan tertangkap, kata Stephen Lin. Aku juga tahu ini, jadi bagaimana? Kamu datang ke kota Sengki dalam 2 hari ke depan, dan kita akan membuat rencana sendiri. Kata Lin Haitang. Pergi ke kota Sengki.
Stephen Lin ragu sejenak dan berkata, apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu setelah aku melihatmu? Kamu sangat kuat, tetapi kamu ingin membunuhku di wilayahku. Tidak mungkin, kata Lin Haitang. Kamu sangat percaya diri. Stephen Lin tersenyum. Jika saya bahkan tidak memiliki sedikit kepercayaan diri ini, maka saya masih menjadi kepala keluarga Lin di kota Sengki. Di wilayah saya, bahkan jika Xiao Chentian datang, dia tidak dapat melakukan apapun terhadap saya. Jika dia bersikeras membunuhku, dia pasti akan mati. Ini adalah era senjata termal, tidak peduli seberapa kuat seseorang, dapatkah dia menangani meriam laser? Bisakah dia menangani bom termal berdaya ledak tinggi? Lin Haitang bertanya dengan bercanda. Itu benar. Kalau begitu aku akan pergi mencarimu dalam 2 hari. Aku sedang dalam misi akhir-akhir ini, dan aku tidak akan punya waktu sampai misiku selesai, kata Stephen Lin. Sesegera mungkin, kata Lin Haitang. Baik, kata Stephen Lin, menutup telepon, lalu meraih kaki Liu Ruyan dan berkata, apa yang kamu lakukan? Merayumu dengan cara yang serius. Liu Ruyan meletakkan satu tangan di atas meja, menopang dagunya, berkata sambil menatap Stephen Lin dengan menawan. Stephen Lin sedikit mengernyit, mengepalkan tangan dengan satu tangan, mengangkat buku jari tengahnya, dan menekan langsung pada titik akupuntur tertentu di telapak kaki Liu Ruyan. Tubuh Liu Ruyan bergetar hebat, wajahnya memerah dalam sekejap, dan kaki itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Namun, Stephen Lin tidak berniat membiarkannya menarik kakinya ke belakang begitu saja. Buku-buku jari tengahnya menekan keras titik akupuntur Liu Ruyan di telapak kakinya. Liu Ruyan meraih tepi meja dengan kedua tangan, berusaha keras untuk menjaga keseimbangan tubuhnya. Tetapi tubuh bagian bawah berputar tak terkendali. Kamu, Liu Ruyan membuka mulutnya, tidak dapat berbicara. Stephen Lin mencibir, menghentikan tangannya dan bertanya, apakah kamu takut? Tidak takut, ayo, aku sangat menyukaimu. Liu Ruyan menatap Stephen Lin dengan mata mengedip dan berkata. Stephen Lin awalnya berpikir bahwa Ruyan Liu akan malu karena reaksi tubuhnya, tetapi dia tidak menyangka akan mendapat jawaban seperti itu dari Ruyan Liu. Ada apa? Stephen Lin mendorong kaki Liu Ruyan dengan marah. Kamu satu-satunya yang salah, memegang kaki orang dan menyentuhnya sebentar. Tahukah kamu bahwa di zaman kuno ratusan tahun yang lalu, kamu bertanggung jawab untuk menyentuh kakiku seperti ini, kata Liu Ruyan dengan serius. Apakah ini yang diajarkan kakakmu? Stephen Lin bertanya. Apa maksudmu? Liu Ruyan bertanya. Itu hanya untuk merayuku dengan kata-kata, kata Stephen Lin. Tidak, bagaimana bisa seorang kakak mengajari adik perempuannya hal-hal ini? Bukankah itu mesum? Aku melakukan semua ini dengan sukarela. Selain itu, aku dapat memberitahumu secara bertanggung jawab bahwa aku melakukan ini karena kamu memiliki nilai yang cukup tinggi untuk digunakan. Petik 2 titik. Bagaimana? Apakah saya cukup terus terang? Liu Ruyan berkata sambil tersenyum. Cukup mudah. Tapi aku tidak suka kamu seperti ini, jadi apakah aku cukup terus terang? Stephen Lin bertanya. Kemunafikan, kata Liu Ruyan. Saya mengatakan yang sebenarnya, kata Stephen Lin. Tidak mungkin bagi pria untuk tidak menyukai wanita cantik, terutama mereka yang cantik dan centil seperti saya. Mengatakan mereka tidak menyukai mereka adalah kemunafikan, atau mereka tidak kompeten. Menurut Anda sendiri yang mana? Liu Ruyan bertanya dengan setengah senyum. Kamu pandai dalam segala hal, tetapi kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Stephen Lin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ruyan Liu cantik dan genit, tetapi dia telah melihat terlalu banyak orang yang lebih cantik daripada Ruyan Liu Pepel, jadi dia sama sekali tidak peduli untuk ejekan Liu Ruyan. Bab 617. Stephen Lin bukan orang suci, jadi tentu saja tidak mungkin untuk sepenuhnya kebal terhadap kecantikan. Dalam keadaan yang tepat, dia tidak berpikir bahwa dia akan bisa duduk diam ketika berhadapan dengan cukup banyak wanita cantik yang cukup menggoda,
tetapi ketika dihadapkan dengan seorang wanita seperti Liu Ruyan, Stephen Lin, bagaimanapun, dengan tegas menjaga jarak dengannya. Ruyan Liu adalah orang yang jauh lebih berdarah dingin dan kejam dari apa yang dia tunjukkan, dan semua rayuan dan ejekannya sebenarnya hanya untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar darinya, dan Ruyan Liu sendiri juga tidak peduli dengan semua ini. Dibuat sangat jelas. Dalam keadaan seperti itu, tidak peduli seberapa banyak Liu Ruyan menggoda, itu tidak ada artinya bagi Stephen Lin. Di matanya, Liu Ruyan adalah pisau dingin, pisau yang bisa menusuk musuh, tapi bisa juga menusuknya. Liu Ruyan sepertinya tahu apa yang dipikirkan Stephen Lin. Dia tersenyum, mengambil anggur dan menuangkan segelas lagi untuk Stephen Lin. Jangan selalu berpikir untuk menolakku, aku juga wanita normal, dan aku juga membutuhkan pria yang cukup baik, kata Liu Ruyan. Stephen Lin mengambil anggur dan meminumnya, lalu berkata, ingat apa yang kamu janjikan padaku. Petik 2. Aku tidak akan pernah melupakan apapun tentangmu, kata Liu Ruyan. Stephen Lin tersenyum, lalu bangkit dan pergi tanpa menyeret kakinya. Liu Ruyan tidak pergi dengan tergesa-gesa, dia menopang dagunya dengan satu tangan, melihat Stephen Lin pergi, dengan senyum penuh arti di wajahnya. Saat ini, malam sudah gelap. Stephen Lin naik taksi dan menuju ke hotel. Entah karena kecelakaan atau apa, mobil itu melewati restoran milik Sismel. Tuan, hentikan, kata Stephen Lin. Pengemudi memarkir mobil di bawah lampu jalan. Stephen Lin membayar ongkosnya, berdiri di bawah lampu jalan, dan melihat ke restoran Sismel tidak jauh dari situ. Di pintu masuk restoran Sismel tidak jauh, Tian Xinyu sedang merapikan bunga dan tanaman di pintu masuk. Dia mengenakan pakaian biasa, dan dia dianggap sebagai kelompok berpenghasilan tinggi sekarang, tetapi dia sama sekali tidak berpikir untuk mendandani dirinya sendiri. Pakaiannya sepertinya sudah lama dipakai, dan bahkan agak kecil. Setelah merapikan bunga dan tanaman, Tian Xinyu menutup pintu restoran dan berjalan ke pinggir jalan di sebelahnya. Memarkir mobil listriknya di sana, mobil listriknya sama seperti sebelumnya, tetapi baterai aslinya rusak, jadi dia menggantinya dengan yang baru. Pada saat ini, Range Rover melaju dan berhenti di samping Tian Xinyu. Xinyu, aku akan mengantarmu pulang. Orang di kursi pengemudi menurunkan jendela dan berkata kepada Tian Xinyu. Pria ini adalah seorang pria berusia 20-an, tidak terlalu tua, dan dia dapat dianggap sebagai penampilan yang bermartabat. Dia mengenakan hantu air hijau Rolex, dan dengan mobil mewah ini dengan harga pasar lebih dari 1 juta, itu sudah cukup. Untuk melihat bahwa ini adalah pria dengan banyak uang, pria uang. Tidak perlu, Zhao Xin, jangan selalu datang dan menungguku, aku bisa kembali sendiri. Tian Xinyu memandang pihak lain dan berkata dengan nada memohon. Xinyu, kamu berkeliling dengan sepeda rusak itu setiap hari. Itu tidak sesuai dengan statusmu saat ini, dan itu tidak aman. Jangan tolak aku. Aku akan mengantarmu ke dan dari tempat kerja setiap hari. Senang sekali adalah, kata Zhao Xin pria itu. Sepeda saya cukup bagus, kata Tian Xinyu, naik sepeda, dan hendak pulang, ketika Zhao Xin tiba-tiba melangkah maju dan meletakkan sepedanya di depan Tian Xinyu. Tubuh Tian Xinyu tiba-tiba menegang, dan ekspresinya sangat tegang. Kamu, apa yang kamu lakukan? Tian Xinyu berkata dengan gugup. Zhao Xin membuka pintu mobil dan melompat keluar dari mobil, berjalan ke arah Tian Xinyu dan berkata, Xinyu, kamu tahu bahwa aku menyukaimu, jadi beri aku kesempatan untuk memperlakukanmu dengan baik. Sementara tidak, saya tidak ingin mencari pacar, Zhao Xin, ya, saya minta maaf. Tian Xinyu mundur beberapa langkah sambil memimpin mobil sambil berbicara. Tidak masalah jika kamu tidak punya ide. Tidak apa-apa jika aku punya ide. Kamu tidak tahu. Aku telah jatuh cinta padamu sejak pertama kali aku melihatmu. Aku memiliki bayanganmu di hatiku. Keberatan sepanjang waktu. Saya ingin menjadi benar. Halo, saya tidak sabar untuk memperlakukan Anda dengan baik,
Xinyu, Anda juga tahu kondisi saya, wanita yang ingin menemukan saya dapat berbaris dari satu ujung jalan ke ujung lainnya. Tapi aku memperhatikanmu, apakah kamu mengerti? Untuk wanita lain, kamu beruntung, karena kamu mendapatkan hatiku. Zhao Xin berkata dengan bersemangat. Mendengar kata-kata ini, Tian Xinyu ragu sejenak, dan kemudian berkata dengan hati-hati, aku juga tidak ingin memenangkan hatimu. Petik 2. Apa katamu? Zhao Xin bertanya dengan penuh semangat. Pertanyaannya yang tiba-tiba bersemangat benar-benar mengejutkan Tian Xinyu. Tian Xinyu mundur secara refleks, tetapi tanpa sadar membuka tutup saklar baterai mobil. Kali ini, mobil aki melaju ke depan dengan suara mendesing, dan tubuh Tian Xinyu juga dibawa oleh aki tersebut, hampir jatuh ke tanah. Zhao Xin kebetulan berdiri di depan Tian Xinyu, dan dia tidak menyangka mobil Tian Xinyu akan keluar tiba-tiba. Tidak siap, Zhao Xin ditabrak oleh mobil aki Tian Xinyu. "Hei!" teriak Zhao Xin, mundur beberapa langkah, lalu jatuh dengan keras ke tanah. Maafkan saya." Tian Xinyu melihat Zhao Xin dirobohkan oleh mobil baterainya, dan berlari ke arah Zhao Xin dengan tergesa-gesa. Aku tidak bisa, aku terluka." Zhao Xin meratap sambil duduk di tanah. Ini membuat Tian Xinyu ketakutan. Dia tidak pernah menyakiti siapapun sejak dia begitu tua. Dia gugup dan bingung, dan terus meminta maaf. "Maaf Zhao Xin, aku tidak bersungguh-sungguh, aku akan membawamu ke rumah sakit." Petik 2. Xinyu, aku menyukaimu, ini urusanku, bahkan jika kamu tidak seperti saya, Anda tidak dapat memperlakukan saya seperti ini, kan? Pukul saya dengan mobil dan sakiti saya, seluruh tubuh saya sakit sekarang, bagaimana Anda bisa melakukan ini? Zhao Xin berkata dengan sedih. Kata-kata Zhao Xin membuat Tian Xinyu merasa bahwa dia telah berdosa lebih banyak lagi. Dia berkata dengan penuh semangat, "Kalau begitu, bisakah kamu bangun sekarang? Ayo pergi ke rumah sakit." "Ya, aku tidak bisa bangun, kamu harus membantuku," kata Zhao Xin kemudian, mengulurkan tangannya. Tian Xinyu sangat berkonflik, dia sangat pemalu dan tertutup, sulit untuk berbicara dengan orang, apalagi menarik orang. Itu adalah masalah besar baginya untuk memintanya menarik Zhao Xin. Dia tidak ingin menarik, tetapi mobil itu menjatuhkan Zhao Xin, dan dia tidak bisa membenarkannya jika dia tidak menariknya. Pada akhirnya, rasa bersalah di hatinya mengalahkan rasa takut Tian Xinyu, dan dia mengulurkan tangannya ke Zhao Xin dengan ragu-ragu. Melihat Tian Xinyu mengulurkan tangannya, Zhao Xin sangat gembira. Tidak ada lagi 1 atau 2 hari baginya untuk serakah terhadap tubuh Tian Xinyu. Sejak dia melihat Tian Xinyu di restoran hari itu, sosok Tian Xinyu ada di benaknya. Setiap hari, secara alami, dia tidak akan melepaskan kesempatan dengan mudah. Dia siap untuk menarik Tian Xinyu ke dalam pelukannya sebentar lagi, dan meraba-raba sebentar. Dengan kepribadian Tian Xinyu, dia mungkin bahkan tidak berani berteriak, apalagi Said memanggil polisi atau semacamnya. Melihat tangan Tian Xinyu hendak menyentuh tangannya sendiri, Zhao Xin tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Pada saat ini, sebuah tangan tebal tiba-tiba masuk dari samping, langsung menghalangi bagian depan tangan Zhao Xin, lalu meraih tangan Zhao Xin. Tangan ini tebal dan kuat, serta ditutupi dengan kapalan, terlihat bahwa pemilik tangan tersebut adalah orang yang menderita. "Aku akan menarikmu." Sebuah suara yang dalam terdengar, dan kemudian sebuah kekuatan datang dari tangan yang tebal itu. Tubuh Zhao Xin ditarik dari tanah tak terkendali, dan kemudian dia berdiri tegak. "Kamu tidak terlihat seperti terluka." Suara berat itu terdengar lagi. Kemarahan di hati Zhao Xin juga meningkat dengan suara ini. Dia melihat ke samping dengan marah, mencoba melihat dengan jelas orang yang berani mengganggunya untuk mengambil keuntungan dari Tian Xinyu. Orang itu adalah pria paruh baya, berusia sekitar 40 tahun, dan dia mengenakan pakaian biasa, dan penampilannya biasa-biasa saja, sekilas dia terlihat seperti orang yang lewat.
Tian Xinyu juga memandang pria paruh baya itu. Ketika dia melihat mata pria paruh-baya itu, dia merasa familiar. Dalam sekejap, Tian Xinyu mengenali identitas pihak lain, seperti 2 hari yang lalu. Bukan urusanmu di sini, jangan main-main di sini. Zhao Xin menatap pria paruh-baya itu dan berkata dengan wajah gelap. Kamu laki-laki, kamu ditabrak mobil, aku dengan baik hati membantumu, kenapa kamu mengacau? Kata pria paruh-baya itu dengan marah. Apakah aku butuh bantuanmu? Siapapun yang menabrakku akan membantu, ada apa denganmu? Kata Zhao Xin bersemangat. Melihat ekspresi marah Zhao Xin, Tian Xinyu tiba-tiba menyadari bahwa Zhao Xin ini tidak terluka sama sekali. Jika dia benar-benar terluka, itu pasti tidak dalam kondisinya saat ini. Kamu benar-benar menarik, kamu menyalahkanku karena membantumu. Apakah kamu memiliki kualitas? Pria paruh-baya itu berkata dengan marah. Oke, saya berterima kasih. Terima kasih dan keluarga Anda. Ini adalah biaya terima kasih Anda. Anda pergi. Kata Zhao Xin dari mobil, mengeluarkan beberapa uang kertas dari sakunya dan memasukkannya ke tangan pria paruh-baya itu. Lalu dorong pria paruh-baya itu pergi. Setelah mendorong pria paruh-baya itu, Zhao Xin menatap Tian Xinyu dan berkata dengan wajah pahit, Xinyu, seluruh tubuhku sakit dan aku tidak tahan lagi. Kamu harus segera membawaku ke rumah sakit. Aku tidak bisa tolong berkendara, kamu bisa membawaku ke rumah sakit dengan sepeda. Ini, Tian Xinyu hendak mengatakan sesuatu ketika pria paruh-baya yang membantu itu datang lagi. Kami di Timur Laut tidak pernah mencari uang untuk melakukan perbuatan baik. Pernahkah Anda mendengar lagu itu? Lao Zhang mengemudi ke timur laut dan jatuh, dan pengemudi yang menyebabkan kecelakaan itu melarikan diri bermain huligan. Untungnya, dia bertemu dengan seorang pria timur laut dan membawanya ke rumah sakit untuk 5 jahitan. Nah, kamu bilang seluruh tubuhmu sakit, jadi jangan buang waktumu, ayo pergi, aku akan membawamu ke rumah sakit. Pria paruh-baya itu memeluk Zhao Xin dengan erat, pinggang sambil berbicara, dan berjalan lurus ke samping. Kamu menurunkanku. Zhao Xin berseru dengan gembira. Dia tidak menyangka pria paruh-baya ini akan menjadi orang yang berhati hangat, dan dia akan membawanya ke rumah sakit. Jika dia benar-benar pergi ke rumah sakit, bukankah itu akan menunda amal baiknya? Jangan sopan padaku. Kami orang Timur Laut tinggal di Leifeng. Pria paruh-baya itu berkata dengan berani. Kali ini, Zhao Xin merasa ingin menangis. Sungguh sial baginya memiliki kesempatan yang begitu baik untuk terlibat dengan Tian Xinyu, tetapi dia dimanjakan oleh kakak laki-laki yang begitu ramah. Kejutan kecil minggu depan, Senin sampai Minggu depan akan diperbarui 3 kali sehari selama seminggu. Gelombang saya akan menambahkan pembaruan jika saya menyimpan naskah. Biarkan saya memperbarui lebih banyak, jika saya perlu menambahkan lebih banyak, saya akan menambahkannya sendiri. Gelombang. Bab 618. Zhao Xin akhirnya menolak kebaikan pria paruh-baya itu untuk mengirimnya ke rumah sakit. Dia melepaskan diri dari tangan pria paruh-baya itu, melompat ke tanah, dan kemudian pergi dengan alasan acak. Terlihat bahwa dia sedikit malu, jadi dia pergi dengan tergesa-gesa. Terima kasih, Saudara Wang, kata Tian Xinyu dengan rasa terima kasih kepada pria paruh-baya itu. Pria paruh-baya ini tidak lain adalah Stephen Lin setelah penyamarannya. Stephen Lin menatap Tian Xinyu, menatap mata jernih dan tanpa cacat itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu selalu bisa melihat melalui penyamaranku dengan mudah? Aku juga tidak tahu. Tian Xinyu berkata dengan gugup, itu hanya perasaan, saya merasa bahwa Anda adalah Saudara Wang. Petik 2. Apakah itu indera keenam wanita? Tanya Stephen Lin. Ya, kata Tian Xinyu. Stephen Lin tersenyum dan berkata, kalau begitu aku harus memperkenalkan diriku lagi padamu. Sebenarnya, Wang Shaohua hanyalah nama samaranku. Petik 2. Tian Xinyu menatap Stephen Lin dengan curiga. Nama asli saya adalah Stephen Lin,
dan saya berasal dari kota Haixia, kata Stephen Lin. Nyatanya, mengungkap identitas aslinya kepada Tian Xinyu tidak akan membawa manfaat apapun, namun Stephen Lin akhirnya memutuskan untuk memberitahunya terus terang. Mungkin juga dia mengenalinya dengan jelas karena dia tidak ingin terus berbohong kepada gadis lugu ini. Tidak peduli apa, Stephen Lin masih memberitahu pihak lain tentang identitas aslinya. Oh, Tian Xinyu mengangguk dan berkata, saya ingat nama Anda, Saudara Lin. Petik 2. Apakah Anda tidak pernah mendengar tentang saya? Tidak. Tian Xinyu menggelengkan kepalanya. Kamu tidak menonton TV. Kamu tidak pergi ke Weibo atau apapun. Kamu juga tidak menonton Douyin. Stephen Lin bertanya. Tidak. Tian Xinyu menggelengkan kepalanya lagi. Lalu apa yang kamu lakukan saat tidak bekerja? Stephen Lin bertanya. Memasak, membaca, mengobrol dengan nenek, kata Tian Xinyu. Oh, Stephen Lin tiba-tiba menyadari bahwa Tian Xinyu adalah orang yang hampir tidak memiliki aktivitas sosial, dan wajar jika dia belum pernah mendengar namanya. Kakak Lin, kemana kamu pergi? Tian Xinyu bertanya dengan lembut. Aku akan pulang, kata Stephen Lin. Oh, Tian Xinyu mendengus, seolah-olah dia tidak dapat menemukan apapun untuk dibicarakan setelah itu. Dia berdiri di sana dengan tatapan kosong dan menatap Stephen Lin. Pergi dan bantu mobilmu naik dulu. Stephen Lin menunjuk ke mobil aki yang jatuh di tanah tidak jauh dari sana, lalu berjalan lurus. Tian Xinyu mengikuti di belakang Stephen Lin, seolah takut Stephen Lin akan pergi begitu saja. Datang ke depan mobil aki, Stephen Lin membantu mobil itu naik. Siapa orang itu barusan? Stephen Lin bertanya. Namanya Zhao Xin, dan dia adalah pelanggan di toko. Aku tidak ada hubungannya dengan dia, Tian Xinyu menjelaskan dengan panik. Aku tahu kamu tidak ada hubungannya dengan dia. Jika kamu ada hubungannya dengan dia, aku tidak akan keluar untuk membantumu. Orang itu adalah orang tua. Kamu harus berhati-hati untuk tidak mengambil keuntungan dari orang lain. Stephen Lin memperingatkan. Oh, kata Tian Xinyu. Apakah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Jangan selalu mengatakannya. Stephen Lin bertanya. Sepertinya aku sudah mengatakannya. Tian Xinyu mengangguk. Kalau begitu kamu belum berubah. Stephen Lin bertanya. Itu benar. Tian Xinyu menundukkan kepalanya karena malu. Stephen Lin tersenyum, menginjak mobil baterai, menepuk kursi belakang dan berkata, jarang bertemu denganmu, aku akan mengantarmu pulang. Petik 2. Ini, Tian Xinyu ragu-ragu, mobilnya adalah mobil baterai yang sangat kecil, kursi mobil terlihat besar untuk satu orang, tetapi terlihat kecil untuk dua orang. Jika ada satu orang di kursi mobil, orang di belakang dan orang di depan hampir akan menempel. Jangan khawatir, kita semua kurus, kita bisa muat di mobil ini. Stephen Lin melirik ke kejauhan saat dia berbicara. Di kejauhan, sepasang mata menatap ke sisi ini. Oke. Setelah Tian Xinyu ragu-ragu untuk beberapa saat, dia akhirnya mengangguk dan setuju. Jika dia menjadi pria lain, dia tidak akan membiarkan dia membunuhnya. Tapi Stephen Lin berbeda. Adapun mengapa itu berbeda, dia tidak punya cara untuk mengatakan dengan jelas. Stephen Lin duduk di dalam mobil, Tian Xinyu juga melangkah dan duduk di belakang Stephen Lin. Meskipun keduanya kurus, tubuh bagian bawah mereka hampir saling menempel. Kedua kaki Tian Xinyu menginjak pedal, menjepit pantat Stephen Lin, dan dia bersandar sedikit untuk membiarkan tubuhnya tanpa kontak dengan punggung Stephen Lin. Tangannya disandarkan ke belakang punggungnya, seluruh gerakan terlihat sangat tidak terkoordinasi. Pegang pinggangku, kalau tidak kamu akan jatuh jika kamu berakselerasi, kata Stephen Lin. Ini, Tian Xinyu sedikit tersipu, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Cepatlah, desak Stephen Lin. Tian Xinyu gemetar sedikit gugup, lalu merentangkan tangannya ke depan, dan dengan lembut menjepit pakaian Stephen Lin di antara jari telunjuk dan jari tengahnya. Stephen Lin sedikit mengernyit, dan tiba-tiba memutar pedal gas. Akselerasi mobil baterai sangat cepat,
dan seluruh mobil segera melaju ke depan, dan gaya mundur membuat tubuh Tian Xinyu bersandar tak terkendali. Tian Xinyu menjadi pucat karena ketakutan, merentangkan 5 jarinya dengan tergesa-gesa, dan dengan erat menggenggam pinggang Stephen Lin. Stephen Lin menginjak rem lagi, dan inersia yang kuat menyebabkan tubuh Tian Xinyu jatuh ke depan tak terkendali. Dengan sekejap, tubuh Tian Xinyu langsung menempel di punggung Stephen Lin. Itu dia, kata Stephen Lin, melepaskan rem, dan melaju ke depan. Saat ini, tubuh Tian Xinyu benar-benar kaku. Otaknya hampir kehilangan kemampuan untuk berpikir, dia tidak pernah berhubungan sedekat ini dengan pria manapun sejak dia masih kecil, ada efek panas yang membuat suhu seluruh tubuhnya naik. Saat ini, Tian Xinyu hanya merasa panas di sekujur tubuh, dan keringat keluar dari dahi dan punggungnya. Namun, Tian Xinyu tidak berani menopang tubuhnya, karena dia takut Stephen Lin akan memberinya rem akselerasi lagi. Ketika dia di SMP dan SMA, dia sering mendengar dari teman-teman sekelasnya bahwa para gangster dan gadis-gadis di sekolah paling suka menginjak rem dan gas. Mungkinkah saudara Lin juga seorang gangster di sekolah sebelumnya? Tian Xinyu melirik Stephen Lin dengan sembunyi-sembunyi. Dari sudut pandangnya, dia hanya bisa melihat leher dan profil kecil Stephen Lin. Seperti apa penampilan asli Brother Lin? Tian Xinyu memiliki pertanyaan di dalam hatinya. Pada saat ini, mobil tiba-tiba bergetar hebat. Kapan kamu menggali jalan ini? Stephen Lin bertanya. Baru-baru ini, dikatakan bahwa jalan akan dibangun di sini, jawab Tian Xinyu. Kalau begitu pegang erat-erat, jalan di sini penuh lubang, jangan jatuh, kata Stephen Lin. Tian Xinyu tercengang sejenak. Cepatlah, desak Stephen Lin. Oh, Tian Xinyu sedikit bingung dengan desakan Stephen Lin. Dia merentangkan tangannya ke depan, dan langsung memeluk pinggang Stephen Lin. Stephen Lin dengan hati-hati mengemudikan mobil aki melewati jalan yang kasar, lalu kembali ke jalan datar. Tian Xinyu memeluk Stephen Lin, dan dia dapat dengan jelas merasakan otot perut Stephen Lin. Wajahnya tidak lagi merah, karena tadi sudah merah. Pada saat ini, dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasakan perasaan nyaman dan aman yang luar biasa. Perasaan ini seperti dipeluk oleh orang tua setelah seorang anak. Pada saat ini, semua rasa tidak aman di tubuh Tian Xinyu menghilang. Faktanya, semua rasa malu dan introversi Tian Xinyu berasal dari ketidakamanannya yang ekstrim terhadap dunia luar. Dia kehilangan orang tuanya ketika dia masih sangat muda. Pengalaman seperti ini akhirnya membuatnya menjadi pemalu dan tertutup sekarang. Sebelum dia bertemu Stephen Lin, dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya untuk berbicara dengan orang lain. Sekarang, semua rasa tidak aman ini telah hilang sama sekali di punggung Stephen Lin. Tubuh depannya ditekan ke punggung Stephen Lin, dan wajahnya tanpa sadar ditekan ke punggung Stephen Lin. Setelah waktu yang tidak diketahui, Stephen Lin menghentikan mobilnya. Tian Xinyu masih menempel di punggung Stephen Lin, dengan mata terpejam dan napasnya teratur. Dilihat dari penampilannya, dia sudah tertidur. Ini agak di luar harapan Stephen Lin. Stephen Lin meletakkan tangannya di belakang punggung, menopang bokong Tian Xinyu, lalu keluar dari mobil. Tian Xinyu digendong di punggung oleh Stephen Lin seperti ini, dan dia tidak berniat untuk bangun. Stephen Lin tersenyum tak berdaya, lalu berjalan ke atas. Saat mereka datang ke rumah Tian Xinyu, lampu di dalam rumah masih menyala. Stephen Lin mengetuk pintu dengan ringan, dan pintu terbuka dengan cepat. Nenek Tian Xinyu berdiri di belakang pintu. Lelaki tua itu melirik Stephen Lin, lalu ke Tian Xinyu, tersenyum, dan menyingkir. Stephen Lin memiliki intuisi bahwa bahkan lelaki tua itu mengenalinya, tetapi lelaki tua itu tidak mengatakan apa-apa. Stephen Lin tidak banyak bicara, dan masuk dengan Tian Xinyu di punggungnya, lalu masuk ke kamar Tian Xinyu, dan dengan hati-hati meletakkan Tian Xinyu di tempat tidur. Tian Xinyu tertidur lelap, dan dibaringkan di tempat tidur oleh Stephen Lin, tetapi dia tidak bangun.
Stephen Lin mengambil selimut dan menutupi Tian Xinyu, lalu berbalik dan berjalan keluar dari kamar Tian Xinyu. Bagaimana kabar nenek baru-baru ini? Stephen Lin bertanya sambil tersenyum ketika dia melihat nenek Tian Xinyu. Bagus sekali, kamu kembali, kata nenek Tian Xinyu dengan mata menyipit. Yah, aku masih punya sesuatu untuk dilakukan, jadi aku akan pergi dulu, kata Stephen Lin. Perhatikan keselamatan. Petik 2. Stephen Lin turun dari lantai atas. Dia dikelilingi oleh sekelompok orang segera setelah dia keluar dari komunitas dan sebelum dia mencapai pinggir jalan. Aku hanya berpikir ada yang salah denganmu. Zhao Xin berdiri di depan orang-orang ini, menatap Stephen Lin dengan wajah dingin dan berkata. Bab 619. Sulit bagimu untuk mengikuti semuanya. Stephen Lin menatap Zhao Xin dan berkata dengan tenang. Zhao Xin ini mengatakan sebelumnya bahwa dia akan pergi, tetapi sebenarnya dia bersembunyi dalam kegelapan. Sepertinya dia menunggunya pergi sebelum melecehkan Tian Xinyu. Di rumah, Tian Xinyu bahkan diminta untuk melakukan hubungan intim isyarat di jalan. Tujuannya sangat sederhana, yaitu untuk memberitahu Zhao Xin bahwa Tian Xinyu adalah wanita terkenal dan memotong pikirannya. Tanpa diduga, Zhao Xin akan menemukan seseorang untuk memblokirnya. Sangat keren bagimu untuk dipeluk oleh Tian Xinyu sepanjang perjalanan pulang. Tahukah kamu bahwa aku menyukai Tian Xinyu selama lebih dari sebulan? Dia adalah wanita yang aku suka. Siapapun yang berani menyentuhnya akan kacau. Kata Zhao Xin bertanya pada Stephen Lin dengan wajah dingin. Tapi orang-orang tidak menyukaimu, bukan? Kamu sudah mengenalnya lebih dari sebulan. Mungkin kamu bahkan belum menyentuh tanganmu. Aku baru bertemu dengannya malam ini, dan dia memelukku sepanjang jalan. Itu celahnya terlalu besar, karena apakah kamu jelek, atau karena hal lain? Stephen Lin bertanya dengan bercanda. Saya sangat mengagumi Anda. Anda berani memprovokasi saya ketika Anda sekarat. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak berani menjadi Anda? Zhao Xin bertanya dengan gigi terkatup. Apakah anak muda saat ini sangat ingin membunuh orang? Apakah mereka akan membunuh seseorang? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Kamu mencuri wanitaku, kamu pantas mati. Saudaraku, ayolah, patahkan kaki orang ini dulu, kata Zhao Xin dengan lambaian tangannya. Beberapa orang di sekitar Zhao Xin segera bergegas menuju Stephen Lin. Orang-orang ini semua memegang barang-barang di tangan mereka, dan mereka terlihat sangat galak. Stephen Lin berdiri di tempat dan tidak melakukan apa-apa lagi. Meskipun orang-orang ini ganas, mereka adalah orang normal dalam hal gaya berjalan dan gerakan tangan mereka. Untuk menghadapi mereka, mereka bahkan tidak perlu membuka pintu. Ketika beberapa orang mendekat, Stephen Lin mengambil langkah tegas dan menjatuhkan mereka dalam 2 atau 3 pukulan. Melihat orang yang dibawanya dirobohkan dengan mudah, Zhao Xin menunjukkan ekspresi panik di wajahnya. Kamu sebenarnya adalah seorang Lian Jiazi. Zhao Xin berkata dengan ngeri. Stephen Lin tersenyum, mengambil pipa baja yang dibawa oleh pihak lain dari tanah, dan langsung berjalan ke arah Zhao Xin. Zhao Xin tidak berani terus berdiri di sana, dia berbalik dan berlari menuju mobilnya di kejauhan. Stephen Lin tidak mengejarnya. Sejauh yang dia ketahui, agak memalukan untuk mengejar orang biasa seperti Zhao Xin. Dia berdiri di tempatnya, menimbang berat pipa baja di tangannya, mengulurkan tangannya ke belakang, dan membidiknya. Zhao Xin, yang berada di kejauhan, melemparkannya dengan keras. Dengan keras, pipa baja itu meraung. Ledakan. Pipa baja itu secara akurat mengenai bagian belakang kepala Zhao Xin. Dengan teriakan, Zhao Xin jatuh ke depan dan jatuh ke tanah, berguling beberapa kali di tanah sebelum berhenti. Tentu, Stephen Lin mengepalkan tinjunya dengan puas, lalu berjalan ke samping sambil tersenyum. Bagi Stephen Lin, masalah Zhao Xin tidak penting. Lagi pula, ada banyak jenis orang di masyarakat, dan ada banyak orang seperti Zhao Xin. Saya pria terbesar di dunia,
dia suka menggunakan trik kotor untuk menjemput perempuan, dan dia tidak memiliki tekanan untuk menggertak orang biasa. Jika Anda mengalahkan orang seperti ini sekali, dia harus menghindari Anda ketika dia melihat Anda. Keesokan harinya, Tian Xinyu berbaring di tempat tidur dan membuka matanya. Melihat ke langit-langit yang familiar, Tian Xinyu tiba-tiba duduk dari tempat tidur setelah mengalami korsleting singkat di otaknya. Dia melihat sekeliling dan menemukan dirinya berbaring di tempat tidur di kamarnya. Ada ekspresi bingung di wajahnya, dia ingat dengan jelas bahwa dia berbaring telentang, mengapa dia kembali ke rumah sekarang. Tian Xinyu mengangkat telepon dan melihat-lihat, hanya untuk menemukan bahwa sudah jam 7.30 pagi. Sudah malam, Tian Xinyu sepertinya menyadari apa yang terjadi, dia bangkit dan berjalan ke jendela untuk melihat keluar. Di luar jendela sudah terang, dan di lantai bawah, mobil akinya diparkir di sana dengan tenang. Untuk beberapa alasan, Tian Xinyu tiba-tiba merasakan kehilangan. Dia tahu bahwa dia pasti tertidur di punggung Stephen Lin tadi malam, dan dipulangkan oleh Stephen Lin. Dia tidak merasa nyaman untuk waktu yang lama, dan sekarang dia memikirkannya, dia merasa hampa. Kakak Lin, Tian Xinyu berkata dengan lembut, lalu mengangkat telepon, membuka mesin pencari, dan memasukkan 3 kata Stephen Lin. Informasi tentang Stephen Lin segera muncul di depan Tian Xinyu. Raja bela diri peringkat ke-9 yang berusia kurang dari 30 tahun. Orang super kaya dengan kekayaan bersih lebih dari 50 miliar. Raja naga cadangan dari klan naga. Potongan-potongan informasi dari Stephen Lin ini secara langsung mengejutkan Tian Xinyu, yang belum pernah melihat banyak dunia, dan kepalanya berdengung. Dia memiliki firasat bahwa Stephen Lin akan menjadi orang yang sangat kuat, jika tidak, Stephen Lin tidak akan terkejut kemarin karena dia tidak mengenalnya, tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa Stephen Lin akan sangat kuat. Tian Xinyu bahkan tidak bisa memikirkan materi-materi ini. Kakak Lin, kamu adalah orang seperti itu, Tian Xinyu hanya bisa bergumam pada dirinya sendiri. Setelah beberapa menit, Tian Xinyu meletakkan ponselnya, berganti pakaian, dan keluar dari kamarnya. Meskipun identitas Stephen Lin mengejutkannya, bagi Tian Xinyu, dia masih sama, dia masih harus pergi bekerja setiap hari, dan dia masih harus memasak untuk orang lain. Stephen Lin seperti orang yang melayang di langit, dia bisa melihat namun, dia tidak bisa menyentuhnya selama sisa hidupnya. Mengetahui identitas Stephen Lin tidak menimbulkan terlalu banyak riak di hati Tian Xinyu. Di sisi lain, Stephen Lin juga menerima kabar baik dari Liu Ruyan. Liu Ruyan telah sepenuhnya mengambil alih wilayah Li Zenggang, Su Chun dan yang lainnya, dan telah memulai kampanye penindasan. Pada saat yang sama, Liu Ruyan juga telah mengatur beberapa orang yang dapat diandalkan untuk menyelidiki organisasi buah di berbagai tempat di Beiji kota cukup banyak umpan balik. Setelah Stephen Lin menyelesaikan sarapannya, dia sudah memiliki beberapa informasi alamat lagi di tangannya. Informasi alamat ini semuanya merupakan tempat yang mencurigakan di kota Beiji. Apa yang harus dilakukan Stephen Lin sekarang adalah menyelidiki tempat-tempat mencurigakan ini satu persatu, melepaskan kepompongnya, dan mencari tahu basis produksi sebenarnya dari organisasi buah tersebut. Stephen Lin menghabiskan sepanjang sore berkeliling berbagai lokasi yang dicurigai. Namun, yang membuat Stephen Lin kecewa, dia menemukan bengkel produksi rokok palsu, kasino bawah tanah, dan bahkan sarang pembuatan obat-obatan. Tetapi basis produksi jaringan buah belum ditemukan. Namun, masih ada kabar dari Liu Ruyan bahwa setelah Stephen Lin memeriksa suatu tempat, akan segera ada tempat baru untuk dikunjungi, yang cukup memuaskan. Pada saat yang sama, di suatu tempat di kota Beiji, di sebuah bangunan kecil bergaya barat, Zhao Xin sedang duduk di sofa, bermain game dengan pengontrol game di tangannya. Perban melilit kepala Zhao Xin, dan darah merembes dari perban. Ini adalah cedera yang ditinggalkan oleh pipa baja Stephen Lin kemarin. Sial, karakter dalam game Zhao Xin dipukuli sampai mati, dan dia membanting pengontrol game ke tanah dengan marah.
Mungkin tindakan ini melibatkan cedera di kepalanya. Wajah Zhao Xin langsung berputar, dan dia menghirup udara dingin. Jangan cari kamu untukku, cari kamu, aku akan membuat kepalamu meledak. Zhao Xin mengangkat tangannya dan dengan lembut menyentuh luka yang dia buat, dan berkata pada dirinya sendiri, menggertakkan giginya. Saat ini, terdengar suara mobil di halaman Xiaoyang Lou. Zhao Xin bergegas ke jendela dan melihat ke bawah, dan melihat Audi A6 ayahnya. Zhao Xin cemberut, berjalan kembali ke tepi sofa, mengambil pengontrol permainan di tanah dan melanjutkan permainan. Tidak lama kemudian, langkah kaki datang dari pintu di sebelahnya, dan langkah kaki itu semakin keras, dan kemudian seorang pria paruh baya masuk dari pintu. Xiao Xin, aku pria paruh baya itu baru saja selesai berbicara ketika dia melihat perban di kepala Zhao Xin. Ada apa denganmu? Pria paruh baya itu mengerutkan kening dan bertanya di depan Zhao Xin. Bukan urusanmu, kata Zhao Xin tanpa ekspresi. Apa urusanku? Aku ayahmu. Kamu mengalami cedera kepala. Mengapa kamu tidak peduli padaku? Tanya pria paruh baya dengan wajah gelap. Itu bukan urusanmu. Kamu begitu sibuk sendirian. Kamu tidak ada di sana ketika ibuku meninggal karena sakit. Kepalaku cedera. Apa hubungannya denganmu? Tanya Zhao Xin. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bukankah aku sedang dalam perjalanan bisnis ketika ibumu meninggal karena sakit? Aku segera kembali, tapi apa yang bisa aku lakukan sebelum terlambat? Pria paruh baya itu berkata dengan marah. Biarkan aku sendiri. Ngomong-ngomong, aku kehabisan uang. Beri aku puluhan ribu dolar, kata Zhao Xin tanpa ekspresi. Kamu bajingan, bukan urusanku untuk terluka, dan sekarang kamu tidak punya uang dan datang kepadaku lagi, kamu pikir aku ini apa? Aku orang tuamu. Pria paruh baya itu berkata dengan bersemangat. Aku tidak berpikir kamu adalah ayahku, kata Zhao Xin dengan acuh tak acuh. Kamu, pria paruh baya itu menunjuk ke arah Zhao Xin dengan marah, dan hendak mengatakan sesuatu ketika seorang pria masuk dari pintu. Zhao tua, apakah tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah sepele ini di rumah? Pria itu bertanya dengan bercanda. Pria ini terlihat sangat muda, berusia 20-an, dengan kulit pucat dan kantong berat di bawah matanya, membuatnya merasa kurang tidur. Maaf, Saudara Zong, bajingan kecilku tidak pernah memiliki hubungan yang baik denganku. Pria paruh baya itu berkata dengan nada meminta maaf. Zhao Xin melirik pemuda itu dan berkata, siapa kamu, apa yang kamu bicarakan tentang keluarga kami? Xiao Xin, apa yang kamu bicarakan, ini saudara Zong. Pria paruh baya itu memarahi. Zhao tua, jangan salahkan putramu, seseorang akan memiliki celah besar di kepala, itu akan membuat suasana hati siapapun menjadi buruk, kata saudara Zong. Kamu dipukuli. Pria paruh baya itu bertanya dengan wajah gelap. Ada apa? Masih bisakah kamu membantuku membalas dendam? Hanya nyalimu, tanya Zhao Xin dengan ekspresi jijik. Wajah pria paruh baya itu sedikit membeku, memang benar dia tidak terlalu berani. Xiao Xin, aku akan membantumu membalas masalah ini, kata saudara Zong sambil tersenyum. Apakah kamu akan membalasku? Apakah kamu memiliki kemampuan itu? Pihak lain adalah seorang pejuang, kata Zhao Xin dengan jijik. Prajurit, itu akan lebih baik lagi. Saudara Zong tersenyum, menatap Lao Zhao paruh baya dan berkata, Zhao tua, kamu telah memberikan banyak kontribusi untuk organisasi. Aku akan membantumu ketika putramu dipukuli. Kamu bisa mengatasinya. Petik 2. Terima kasih, saudara Zong, terima kasih, terima kasih. Zhao tua berkata dengan bersemangat. Bab 620. Melihat kamu belum terlalu tua, bisakah kamu melakukannya? Zhao Xin masih meragukan kemampuan saudara Zong itu. Menurutnya, orang yang disebut saudara Zong ini mungkin pembohong. Dia tidak tahu bagaimana cara menipunya ayahnya. Jika dia mengatakan itu sekarang, dia pasti selingkuh juga. Xiao Xin, jangan kasar.
Pria paruh baya itu buru-buru memarahi. Zhao tua, jangan terlalu kejam pada anakmu. Saudara Zong tersenyum dan menepuk pundak pria paruh baya itu, lalu menatap Zhao Xin dan berkata, karena aku berkata aku akan membalaskan dendammu, aku pasti akan membalaskan dendammu. Kamu, bagaimana dengan kemampuanmu? Ayahmu tahu, kamu hanya perlu membantuku menemukan orang itu. Petik 2. Melihat ekspresi tenang Brother Zong, Zhao Xin benar-benar percaya pada kata-kata Brother Zong. Dia ragu-ragu dan berkata, aku, jangan tahu siapa pria itu. Petik 2. Kamu tidak tahu. Lalu mengapa kamu dipukuli oleh pihak lain? Tanya Zhao tua. Aku hanya, Zhao Xin tampak sedikit ragu-ragu. Lagi pula, tidak terhormat dipukuli jika kamu gagal menjemput seorang gadis. Namun, saat memikirkan masalah ini, Zhao Xin tiba-tiba mendapat petunjuk. Aku tahu bagaimana menemukan pria itu, kata Zhao Xin. Tidak apa-apa, aku akan berbicara dengan ayahmu tentang sesuatu terlebih dahulu, dan setelah beberapa saat kita akan membalas dendam pada orang yang menyakitimu, kata saudara Zong sambil tersenyum. Oke, Zhao Xin mengangguk. Kakak Zong, maaf merepotkanmu, kata Zhao tua dengan emosional. Tidak apa-apa, kamu telah memberikan begitu banyak kontribusi untuk organisasi, tidak apa-apa, ayo pergi, kata Brother Zong. Zhao tua mengangguk, lalu berjalan keluar ruangan bersama saudara Zong dan naik ke atas. Melihat saudara Zong pergi, Zhao Xin menjadi bersemangat. Dia tidak pernah berpikir bahwa kesempatan untuk membalas dendam akan datang secepat ini. Sementara itu, di sisi lain, Stephen Lin keluar dari gudang. Hei, Stephen Lin menghela nafas. Ruyan Liu membantu menemukan gudang ini. Namun, tidak ada organisasi buah di gudang ini. Ini adalah sarang untuk memproduksi limbah minyak. Stephen Lin berjalan ke pinggir jalan dan menyalakan rokok untuk dirinya sendiri. Kota Beiji ini merupakan kota besar dengan jumlah penduduk yang sangat banyak. Sebenarnya tidak sulit menemukan basis produksi jaringan buah di kota ini. Jika mencarinya dengan gembar-gembor, maka mungkin kesulitannya akan berkurang, tetapi kuncinya sekarang adalah Anda tidak dapat menemukannya dengan gembar-gembor sama sekali, jadi kecepatannya jauh lebih lambat. Sebelum menghabiskan rokoknya, Stephen Lin menerima telepon dari Dong Jian. Patriark, saya telah mengatur seseorang untuk menyampaikan berita kepada Zheng Bowen dan yang lainnya sesuai permintaan Anda. Namun, Zheng Bowen dan Sue Tianyu dikelilingi oleh banyak eyeliners. Saya hanya bisa menyampaikan berita, dan tidak mungkin bagi mereka untuk menyebarkan berita, kata Dong Jian. Tidak apa-apa, dengan kebijaksanaan mereka harus tahu apa yang harus dilakukan, kata Stephen Lin. Saya telah mengatur agar orang-orang kami mengatur titik-titik di pintu masuk provinsi utama. Begitu mereka memasuki provinsi Jinmin, kami akan dapat mengetahui lokasi mereka untuk pertama kalinya, kata Dong Jian. Saya hanya punya satu permintaan, biarkan Zheng Bowen dan Sue Tianyu menghilang dari pandangan Departemen Pengawasan, kata Stephen Lin. Mengerti, kata Dong Jian. Itu saja untuk saat ini, kata Stephen Lin, dan menutup telepon. Saat ini, matahari sedang terbenam, Stephen Lin tidak memanen hari ini, dan Lin Haitang hanya memberinya waktu 3 atau 2 hari. Jika besok tidak ada panen, maka Lin Haitang mungkin kehilangan kesabaran, yang sangat penting bagi Lin Haitang. Mengetahui nasib bukanlah hal yang baik. Ketika Lin Haitang memutuskan sendiri beberapa rencana pertempuran, itu dapat membuat Stephen Lin jatuh ke posisi pasif. Dia harus berpartisipasi dalam perumusan rencana pertempuran, sehingga akan lebih nyaman baginya untuk melakukannya. Stephen Lin melirik jam tangannya, sudah waktunya makan malam. Stephen Lin naik taksi dan menuju restoran Sismel. Bagi Stephen Lin, kota Beiji adalah kota yang aneh, dia tidak memiliki rasa memiliki di kota ini, dan restoran Sismel adalah satu-satunya tempat yang dia kenal di kota ini, dan memiliki rasa yang akrab, orang yang akrab, meskipun banyak orang tidak bisa mengenalinya,
setidaknya tidak akan ada keanehan di sini. Stephen Lin masih ingin makan di restoran Sismel. Keluar dari restoran Sismel, Stephen Lin melihat bahwa restoran itu penuh dengan orang. Bahkan Sismel yang tidak pada waktu makan memiliki tingkat kehadiran hampir 70%, jadi Sismel pada waktu makan tentu sudah kenyang. Stephen Lin tidak terburu-buru, dia pergi ke pelayan untuk mendapatkan nomor, dan kemudian mulai berbaris dengan orang lain. Stephen Lin merasa sangat menarik melihat garis sepanjang lebih dari 10 meter di depannya. Dia terbiasa membelanjakan uang untuk segala hal, membelanjakan uang untuk apapun yang ingin dia makan, dan dia selalu bisa mendapatkannya. Tidak mungkin dia mengantri untuk makan seperti ini di kehidupan sebelumnya. Semua ini untuk Stephen Lin segar dan penuh kesegaran. Tim bergerak maju perlahan, dan Stephen Lin berdiri di antrian, sama sekali tidak mencolok. Tiba-tiba, Stephen Lin sepertinya merasakan sesuatu, dan melirik ke samping. Kepala seseorang melintas di sebuah gang tidak jauh dari sana, dan menghilang di depan matanya. Stephen Lin sedikit mengangkat alisnya, tetap tenang, dan terus berbaris. "Saudara Zong, saya melihat pria itu." Zhao Xin dengan bersemangat berkata kepada saudara Zong di sebuah gang tidak jauh dari restoran Sismel. Stephen Lin tampaknya berhubungan baik dengan Tian Xinyu, maka Stephen Lin pasti akan datang menemui Tian Xinyu lagi, dan bahkan datang untuk makan atau sesuatu, jadi dia secara khusus memilih waktu makan untuk datang, tanpa diduga dia benar-benar melihat Stephen Lin tahu takdir. Saudara Zong berdiri di dinding, menyandarkan punggungnya ke dinding, menyilangkan dadanya dengan tangan, menginjak dinding dengan satu kaki, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. "Bagus kalau orang-orang ada di sekitar," Brother Zong berkata dengan ringan, "kamu awasi dia, tunggu dia keluar, dan pergi ke tempat di mana ada lebih sedikit orang sebelum kamu melakukannya. Ada terlalu banyak orang di sini, jadi tidak mudah melakukannya." Petik 2. Aku tahu. Zhao Xin mengangguk, dia berkata, "Ini adalah Central Avenue, orang-orang datang dan pergi, jika ada perkelahian, polisi dan orang-orang dari klan naga harus datang pada saat itu. Saudara Zong, jangan khawatir, aku akan mengawasinya." Saudara Zong mengangguk, wajahnya penuh dengan ekspresi acuh tak acuh, seolah-olah seorang pejuang bukanlah apa-apa baginya. Stephen Lin berdiri dalam antrian dan berbaris dengan serius, tidak memperhatikan mata yang menatapnya secara diam-diam. Seiring waktu berlalu, Stephen Lin akhirnya berbaris. Stephen Lin mengikuti pelayan ke posisi pojok. "Tuan, karena kursinya sempit sekarang, dan Anda sendirian, saya telah mengatur agar Anda duduk di sini," kata pelayan itu dengan nada meminta maaf. "Tidak apa-apa, selama kamu bisa makan," kata Stephen Lin sambil tersenyum. "Ini menunya." Pelayan menyerahkan menu kepada Stephen Lin, dan Stephen Lin memesan beberapa hal dengan santai. Sebelum makanan dihidangkan, sesosok yang tidak asing lagi tiba-tiba muncul di depan pintu restoran milik Sismel. Melihat orang itu, Stephen Lin sedikit terkejut, karena orang itu adalah Liu Ruyan. Stephen Lin tidak menyangka Liu Ruyan datang ke sini, banyak orang mengikutinya, termasuk lelaki tua yang selalu mengikuti Lin Mo. Pertempuran besar seperti itu segera membuat manajer restoran khawatir. Manajer melihat bahwa itu adalah Ruyan Liu, jadi dia tidak berani membiarkan Ruyan Liu berbaris, jadi dia langsung membawa Ruyan Liu ke restoran, dan mengaturnya di tempat yang sangat bagus. Liu Ruyan duduk di meja untuk 4 orang sendirian, dan sekelompok pengawal berdiri di samping mejanya. Tidak ada yang berani mengatakan apapun, bahkan manajernya, karena nama Liu Ruyan sudah menyebar ke seluruh kota Beiji. Selama bertahun-tahun, nama Sanji Liu sangat terkenal di kota Beiji, tetapi kali ini Ruyan Liu membunuh Li Zenggang dan Su Chun, dan menjatuhkan dunia bawah tanah dari ketiga provinsi timur. Reputasinya dapat dikatakan telah mencapai titik di mana tidak ada yang tahu. Semua orang tahu bahwa Liu Ruyan adalah ratu dunia bawah tanah di 3 provinsi timur, jadi wajar saja tidak ada yang berani memprovokasi wanita ini.
Stephen Lin tidak pergi untuk menyapa Liu Ruyan, karena ini adalah waktu makan malam. Dia hanya ingin makan malam yang tenang di sini, jadi dia mundur sedikit, dan hanya bersembunyi di sudut. Dalam hal ini, selain itu, miliknya posisinya di belakang Liu Ruyan. Hampir tidak mungkin bagi Liu Ruyan untuk melihatnya, kecuali Liu Ruyan dengan sengaja menoleh untuk menatap sudut dirinya ini. Setelah Liu Ruyan duduk, manajer berdiri di sampingnya untuk melayaninya. Aku ingin steak sirloin setengah matang. Tian Xinyu memasaknya sendiri, kata Liu Ruyan ringan. Oke, saya akan memberitahu Koki segera, apalagi yang Anda inginkan selain sirloin? Tanya manajer. Tidak perlu, biarkan Tian Xinyu mengirimkannya setelah selesai, kata Liu Ruyan. Oke, manajer itu mengangguk, lalu berbalik dan berjalan ke dapur belakang. Xinyu, buat steak sirloin setengah langkah. Liu Ruyan menginginkannya, dan kamu bisa mengantarkannya sendiri setelah selesai, kata manajer itu kepada Tian Xinyu. Ruyan Liu. Tian Xinyu sedikit gemetar ketika mendengar nama itu. Untuk gadis pemalu seperti dia, Ruyan Liu, Ratu Sungai dan Danau, nama saja sudah cukup untuk membuatnya takut, apalagi menunggu sebentar. Aku akan membawakan makanan untuknya. Kamu ingin aku mengirimkannya sendiri? Tian Xinyu bertanya dengan gugup. Ya, jangan khawatir, dia sudah makan di sini beberapa kali sebelumnya, selama pelayanannya bagus, itu akan baik-baik saja, kata manajer itu. Ini, Tian Xinyu sangat terjerat. Liu Ruyan datang untuk makan beberapa kali, tetapi Stephen Lin makan di sini bersamanya sebelumnya. Dia datang dan memintanya untuk menyajikan hidangan dengan namanya. Apakah ini berarti dia juga tahu bahwa Stephen Lin telah kembali? Memikirkan pembunuhan Stephen Lin atas Lin Mo, Tian Xinyu curiga bahwa Liu Ruyan ini mungkin datang untuk Stephen Lin. Jika ini masalahnya, lalu apa yang harus dia lakukan? Apakah ada masalah? Manajer itu bertanya dengan curiga. Apakah tidak apa-apa jika saya tidak menyajikan makanan? Tian Xinyu bertanya. Ini, manajer ragu-ragu sejenak, dan berkata, Ruyan Liu baru saja membunuh orang lain yang bertanggung jawab. Jika Anda tidak memberikan wajahnya saat ini, saya khawatir, kita semua akan menderita. Jangan khawatir, dia tidak akan memakanmu. Kamu orang sekecil itu tidak cukup baginya untuk masuk di antara giginya. Petik 2. Oke. Tian Xinyu akhirnya setuju, karena dia benar-benar tidak berani menyinggung Liu Ruyan. Ini shift ketiga, dan akan menjadi shift ketiga untuk beberapa hari ke depan. Puji saya, cepatlah. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.